Shalom, selamat siang. Meskipun dari kemarin sampai tadi pagi itu kita menikmati hujan ya teman-teman semua ya. Rasanya mungkin males kayaknya ya ke kantor apalagi hujan-hujanan gitu. Berangkat udah hujan, pulang juga nanti nggak tahu deh hujan apa enggak gitu. Tapi kita bersyukur karena penyertaan Tuhan masih menyertai kita sampai dengan saat ini. Kita mau memuji Tuhan, tapi sebelumnya kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau masih menyertai kami, Engkau masih memberkati kami sampai dengan saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu yang selalu kami rasakan sampai dengan hari ini Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah hari ini Tuhan. Siapkanlah hati dan pikiran kami Tuhan, biarlah kami dapat bersekutu bersama dengan teman-teman kami. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saya juga lupa menyapa untuk teman-teman yang online. Mungkin udah ada beberapa ya. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih dapat bersekutu bersama dengan kami dalam ibadah PDRG hari ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita mau bersatu hati, bersatu suara, kita mau nyatakan kebesaran nama Tuhan. Mari kita semua bertepuk tangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita, kita mau diubahkan menjadi seperti Yesus, dibaharui selalu untuk menjadi sempurna seperti Yesus. Terkadang seperti bejana tanah liat yang kau bentuk, tapi terkadang pecah bahkan patah. Tetapi engkau tidak pernah putus asa untuk membentuk kami kembali. Tuhan, biarlah pujian ini menjadi deklarasi iman kami. Kami mau seperti Engkau ya Bapa. Bicara dan sampaikan isi hatimu. Kami rindu teguran-teguranmu, kami rindu arahan-arahanmu. Bumi yang kami pijak, langit yang kami lihat, harta benda yang kau percayakan, semuanya akan berlalu. Tetapi kebenaranmu, firmanmu akan tinggal tetap.
Mari Tuhan berbicara, kami siap untuk diberkati. Dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Allah yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat tahun baru. Apa kabar Bapak Ibu? Semuanya luar biasa ya. Saya tidak ketemu Angel hampir 2 tahun. Wih, hari ini dia berbeda, luar biasa. Pak Bu, pujian tadi enak loh dinyanyikan. Tapi siap nggak kita? Yang namanya dibentuk pasti nggak enak. Yang namanya diproses pasti nggak enak. Dan banyak orang Kristen gagal ketika proses. Hari Minggu kemarin saya diproses Tuhan. Cerita sedikit ya, karena tadi worship leadernya bilang hujan. Jadi hari Minggu kemarin saya diproses Tuhan. Hari Minggu saya ada jadwal ibadah 4 kali. 2 kali ada di Plaza Taman Harapan Indah. Saya berangkat, saya naik mobil listrik. Puji Tuhan di Cakung di depannya supermarket Lulu, itu air sudah 50 cm. Busway nggak jalan, truk nggak jalan. Saya bilang, Tuhan, aku mau pelayanan. Saya telepon gembala lokal, saya telepon koordinator ibadah raya. Ternyata beliau juga rumahnya kebanjiran di Harapan Indah. Ternyata komplek Harapan Indah nggak indah-indah benar juga ternyata. Ya, Harapan Jaya nggak jaya juga. Harapan kita banyak orang sakit. Hanya harapan dalam Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Kok wajahnya penuh dengan harapan? Oke, saya bilang begini, bagaimana mungkin saya nggak mau datang? Saya udah di sini, sudah berangkat jam 5.30. Pak Gembala bilang begini, kalau enggak Bapak taruh aja mobilnya, nanti naik Gojek. Loh, mobil aja nggak lewat kok Gojek lewat? Ini ya sudahlah. Akhirnya saya buka buku manual. Berapa senti diizinkan mobil ini boleh tenggelam? Ya kan? Ya saya baca 70 senti. Oh, saya tanya sama supir, ini berapa senti? 50. Oh, gaspol. Hajar. Ternyata enggak, makin pendek. Masuk Taman Harapan Indah yang tidak indah itu tambah tinggi. Tambah tinggi. Masuk harapan baru, enggak ada harapan. Nah, nyanyinya apa? Ku mau sepertimu Yesus. Enak lo nyanyi, tapi nggak enak untuk dilakukan. Betul nggak? Kok wajahnya kayak bergumul? Oke, singkat cerita, ibadah jam 7, saya jam 7 kurang 5 udah nyampe. Saya nyampe, di gedungnya udah dibuka, 450 seat udah disiapkan. Yang datang tahu saudara berapa? Hanya tukang pel. No one's, nggak ada orang. Terus tunggu 15 menit, ada satu jemaat datang nyasar. Ada ibadah, ada. Jadi kami beribadah dari 450 seat hanya 4 orang. Alkitab berkata, 2-3 orang berkumpul demi namaku, Allah hadir. Amin ya, Kak, mantap ini. Amin. Ya, haleluya. Amin. Saudara jangan euforia dengan gereja yang besar, jemaat 1.000, 2.000. Kalau nggak ada kesatuan hati, nggak ada kesepakatan, maaf, ibadahmu sia-sia. Serius. Ibadah itu bukan konser, ibadah bukan masalah viral atau tidak. Ibadah adalah penyerahan diri kita di hadapan Tuhan. Aminnya mana? Nah, oke, amin. Makanya saya dorong semua dimanapun saya khotbah, pastikan di rumahmu ada mesbah doa. Biar cuma 2 orang. Sepakat Allah hadir. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kedua saya pikir banyak yang datang, puji Tuhan. Yang datang tambah, pengerjanya 4, jemaatnya 2. Enggak apa-apa, Allah hadir. Hari ini Allah hadir di PD Raja Wali yang sanggup memulihkan saudara. Bilang kanan kirimu, Tuhan punya rencana yang indah atas hidupmu. Haleluya. Karena sudah 1 tahun gak khotbah di sini, saya khotbah 1 ayat aja. Haleluya. Coba lihat, Mazmur pasal 52 ayat ke-10. Mazmur pasal 52 ayat ke-10.
Alkitab berkata, tetapi aku ini seperti pohon apa? Zaitun yang menghijau di rumah Allah. Aku percaya kepada kasih setia Allah untuk seterusnya dan selama-lamanya. Alkitab gak bilang begini, tetapi aku ini seperti pohon durian montong. Sekarang musim loh, betul? Sampai orang rela nunggu gajian untuk makan durian montong loh. Apalagi durian Petro, sampai dibungkus segala macam. Saya udah gak berani lagi, gula saya tinggi. Saudaraku, Alkitab gak bilang begini, tetapi aku ini seperti apa? Seperti pohon mangga Indramayu begitu. Atau pohon apa kek? Tetapi Alkitab berkata, tetapi aku ini seperti pohon zaitun. Zaitun itu bahasa Yunaninya zayit. Bilang zayit. Kalau orang Israel bilang Elaya. Orang Asia Timur, pohon zaitun itu selalu dibilang pohon kecantikan. Coba lihat di alat-alat kecantikan, ada tulisan mengandung minyak zaitun. Ada artinya, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Yang pasti zaitun enggak tumbuh di Kuningan. Enggak. Tidak tumbuh di Depok. Tapi tumbuhnya pohon zaitun itu di Timur Tengah. Ada apa? Pak, Bu, lihat saya sebentar. Timur Tengah itu kalau Bapak Ibu tinggal dan gali untuk cari sumber mata air, paling dangkal itu 70 meter. Paling dangkal. Tetapi bisa sampai 150 meter. Boleh klik tolong satu lagi. Sabar ya, ada 70 PowerPoint. Haleluya. Jadi kalau Bapak Ibu mau interupsi khotbah saya nggak apa-apa. Ada sesi tanya jawab, kok tanyain aja nggak apa-apa. Coba lihat, pohon zaitun tidak membutuhkan tanah yang subur. Justru di tanah yang keras dan berbatu. Bapak Ibu pernah lihat zaitun? Atau di Carrefour atau di mana? Bijinya segini Bapak Ibu. Untuk menanam biji ini, tanah yang datar, tanah yang berbatu ini harus digali antara 7 sampai 10 meter. Saya ulangi sekali lagi, 7 sampai 10 meter. Anda di rumah tanam tomat, tanam cabai, tanam mangga, paling cuma 30 cm. Tapi ini tidak. 7 sampai 10 meter dari permukaan. Ditaruh biji itu. Ditimbun dengan pasir, ditimbun dengan tanah, ditimbun dengan batu. Dan setelah itu ditindih dengan batu yang sebesar, hampir sebesar sound system ini. Kurang lebih 2.000 sampai 3.000 ukuran yang zaitun punya. Nah, pemiliknya setiap minggu itu disiram. Tetapi dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun tidak ada reaksi apa-apa. Saya percaya kalau Bapak Ibu tanam di rumah 1 tahun nggak buah, ganti pohon yang lain. Jangan-jangan ini jenis pohon arah yang tidak berbuah. Pakai Alkitab lagi. Ini capek deh. Kadang-kadang kita kurang sabar ya. 1,5 tahun disiram, nggak ada reaksi. 2 tahun disiram, pemiliknya nggak nyiram lagi. Apa yang terjadi dengan biji yang kecil ini? Biji yang kecil ini setelah 2 tahun disiram, Bapak Ibu indikasi Tuhan Yesus Kristus, tidak tumbuh tunasnya. Tapi yang tumbuh pertama adalah akar. Sementara di padang gurun, itu sumber paling dangkal 70 meter. Bisa sampai 150 meter. Biji yang kecil 2 tahun disiram saudaraku, akarnya keluar dan dia meringsek terus ke bawah. Mungkin menghadapi batu, mungkin menghadapi pasir, mungkin menghadapi tanah, karang segala macam. Tetapi biji zaitun ini mampu menembus mencari sumber mata air. Kenapa orang benar harus bertunas seperti pohon zaitun? Arti rohaninya adalah apa? Sesulit apapun hidup kita, kita harus menghisap kepada kebenaran yang namanya firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan, bukan TikTok, bukan media sosial yang menyesatkan. Firman Tuhan. Terus yang kedua saudaraku, setelah akarnya ini dapat sumber mata air, baru muncul tunasnya. Nah tadi kan saya bilang 7 sampai 10 meter ditanam, harus berjuang dia dan ditindih batu sebesar gitu. Pak, Bu, lihat saya, yuk kita tanya jawab sedikit. Teori pertama,
Untuk supaya tunas ini tumbuh, batu itu harus diangkat dan tunasnya itu muncul. Siapa yang sepakat dengan teori pertama ini? 1, 2. Ini bukan sawit ya, ini zaitun ini. Ini Alkitabiah. Siapa yang setuju dengan teori pertama? 1, 2. Dapat oleh-oleh nanti. Itu makan di belakang. Oke, teori yang kedua. Teori yang kedua, karena batu ini menindih, sehingga apa? Nggak usah diangkat, tapi karena kuatnya akar, dia tumbuh dari samping, dan dia tumbuh seperti itu. Yang cocok dengan teori ini yang kedua ini coba angkat tangan. Nggak boleh 2 kali ya, pilih Prabowo atau Anies gitu aja. Makin banyak ini. Nah, sekarang teori yang ketiga. Ditindih dengan batu yang besar, dia naik, nggak usah diangkat. Tapi tunas yang kecil itu tabrak dia, terbelah dan dia tumbuh. Siapa teori yang ketiga? Yang tidak angkat tangan bagaimana? Alkitab berkata, siapa yang suam-suam kuku aku muntahkan. Pak, Bu, itulah Mazmur mengatakan engkau harus bertumbuh seperti pohon zaitun. Batu yang sebesar ini ketika tunasnya muncul, terbelah jadi 2. Dan dia muncul. Jangan tanya kenapa, jangan bilang takdir pula. Aku gak ngerti, pokoknya Alkitab bilang begitu. Jangan debat hal-hal yang tidak penting. Haleluya. Saudaraku tumbuh. Coba lihat. Pohon zaitun tidak membutuhkan tanah yang subur, justru di tanah yang keras dan berbatu. Terus apa? Spiritual value-nya apa? Coba lihat, orang percaya, semua orang percaya, amin, amin, bertumbuh karena kondisi nyaman, bukan bangga karena warisan, bukan bangga karena opa, oma, om, tante kita pendeta, enggak, tetapi apa? Tumbuh karena tekanan, masalah dan pergumulan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau hari ini engkau sedang dalam pergumulan, enggak usah nyalakan siapapun, engkau sedang diproses. Dan engkau akan dimurnikan. Kok enggak ono amin? Ku mau seperti, tadi nyanyi aja hebat aku lihat. Haleluya. Bilang kanan kirimu, enggak usah cari kambing hitam. Haleluya. Amin. Kadang-kadang kan kita gitu kalau terdesak, kita kan cari ini gara-gara si A, ini gara-gara si A. Oh enggak, sudah cukup. Kita berani berkata, Tuhan ini aku. Utuslah angel. Salah. Inilah aku, utuslah aku. Oh bukan angel lagi, jangan. Amin Bapak Ibu. Oh iya, saya dari Muslim. Saya dibaptis baru tahun 2000. Kalau bicara berkat, ketika saya di agama saya yang lama, berkatku lebih melimpah. Kalau bicara famous, aku lebih terkenal di perjanjian lama lagi, di masa silam. Serius. Kalau bicara privilege, saya dapatkan. Tapi saya nggak dapat yang namanya keselamatan. Amin. Amin. Ayolah Pak Bu, kalau boleh kita tanya diri sendiri, apa sih kebanggaan hidup ini? Pencapaian? Kekayaan? Kehebatan? Roma bilang begini, apa yang engkau terima sebagai anugerah suatu saat akan dimintakan pertanggungjawaban. Siapa yang cantik di sini? Ini tidak mau ngangkat tangan saja udah dosa ini. Ayo, siapa yang cantik di sini? Ya kalau perempuan cantik lah, kalau perempuan ganteng ada yang salah lah. Ya ibu-ibu yang cantik, mbak-mbak yang cantik, okay, itu anugerah Tuhan. Tapi kalau kecantikan kita nggak bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, itu adalah bikin murka Tuhan. Siapa yang laki-laki ganteng di sini? Yang kayak Don Juan. Oh iya, saya ganteng, saya udah laku soalnya. Betul? Tapi kalau karena pencapaian, karena kesuksesan, karena hepeng kita membuat banyak perempuan termehek-mehek, dosa kita. Haleluya. Bilang kanan kirimu, cukupkan apa yang ada padamu. Haleluya. Angel salah ngundang saya kayaknya tahun baru deh.
Oke, saya lanjutkan. Iman yang kuat lahir melalui tantangan, bukan comfort. Betul? Siapa yang yakin diberkati? Betul? Tapi kenapa Anda harus kerja? Bukankah Tuhan tahu kalau kita perlu berkat? Betul nggak? Yakobus bilang, sekalipun kau punya iman yang hebat luar biasa, tapi engkau nggak melakukan sesuatu, tindakanmu nggak ada, semua sia-sia. Betul? Ada orang sukses bangunnya jam 11 siang. Nggak ada loh kurasa. Rezekinya dicocok PT. Amin. Saya lihat ini wajah-wajah yang penuh sukacita, semangat, bergairah. Tahun 2026 Anda sukses luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Klik berikutnya, tolong. Klik. Nah, pohon zaitun. Oh, tadi benar. Nah, oh ya, sorry. Setelah itu, sorry Bapak. Pohon zaitun tetap hijau sepanjang, tidak pakai musim. Pohon zaitun tetap hijau sekalipun di musim apa? Kering. Kenapa demikian? Kenapa kira-kira? Karena dia menghisap sumber mata air. Sama dengan kekristenan kita. Tuhan mau kita menghisap kepada kebenaran yang namanya firman Tuhan. Pak, Bu, Anda bertumbuh bukan karena pendeta. Saya ingatkan sekali lagi. Anda bertumbuh bukan hanya karena komunitas. Anda bertumbuh harus karena firman. Kalau enggak nanti Anda kagum sama pendeta A, pendeta B. Enggak, semua pendeta sama menurut saya. Amin. Kita ini hanya menyampaikan kebenaran firman. Melakukan atau tidak, not my business anymore, it is yours. Yang setuju katakan amin. Sampai berbusa pendeta ngomong, kalau kita nggak melakukan, salahnya bukan di siapa-siapa, kita. Betul tidak? Wah, aduh, bilang kanan kirimu, jangan pura-pura nggak dengar. Haleluya. Orang yang tinggal dalam Tuhan tetap apa? Tetap kuat, stabil, berbuah di musim apapun. Bukan kalau diberkati, haleluya, puji Tuhan. Ketika diproses, Tuhan, masihkah kau dengarkan doa kami? Enggak, Tuhan enggak budak. Yesaya pasal 59 berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong engkau, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doamu. Yang menyebabkan Tuhan menyembunyikan wajahnya atasmu adalah dosa dan pelanggaranmu. Ih, kok gak ada amin ini? Bapak Ibu baik-baik? Boleh saya lanjutkan? Kalau enggak diundang lagi saya ini. Lanjut. Tak dikendalikan apa? Perasaan. Makanya kalau jadi orang Kristen jangan baper. Dikit-dikit ada orang ngomongin, jangan-jangan ngomongin saya. GR, nggak usah. Nggak usah. Kita nggak bisa lakban mulut orang lain. Kalau orang bicarakan kita biarin. Yang penting kita nggak ikut-ikutan membicarakan. Betul tidak? Betul tidak? Ya, mungkin orang membanding-bandingkan. Kok ngene, kok dibanding-bandingke. Yesus ora iso dibandingke. Yesus itu adalah Allah yang luar biasa. Kenapa gereja A kok dapat aqua, gereja B kok dapat nasi, yang gereja C kok dapat CI, gereja D kok dapat babi guling? Gak usah banding-bandingkan. Berkat Tuhan tidak mungkin tertukar. Bilang kanan kirimu, berkatmu gak mungkin tertukar. Gak mungkin, apalagi pasanganmu. Oh, amin. Yes, good. Klik berikutnya, tolong. Zaitun hanya apa? Berguna setelah apa, Bapak Ibu? Diproses. Makanya tema khotbahnya proses to become a blessing. Hanya orang yang tahan dalam pencobaan, hanya orang yang sabar menghadapi masalah yang akan keluar lebih daripada sekedar pemenang. Saya punya 3 putri. Yang pertama sudah berusia 32 tahun. Yang kedua 30 tahun. Yang ketiga 13 tahun. Jangan pelototin saya pria sejati. Haleluya. Putri saya yang pertama udah menikah. Suaminya sekarang komandan batalion di Lampung. Infanteri. Tapi 6 tahun menikah, sejak 6 bulan yang lalu belum punya anak.
Anak saya yang nomor 2 ada di Amerika, ada di Michigan. Saya udah punya cucu umur 3,5 tahun. Ternyata berkat COVID ini luar biasa. Haleluya. Masalahnya gini Bapak Ibu, dengan Tuhan percayakan tangan ini, saya menumpangkan tangan atas ibu-ibu begitu banyak yang tidak punya anak 15 tahun, 17 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Mereka punya anak. Tapi giliran anak saya tumpang tangan segala macam, 6 tahun tidak punya anak. Gampang menyaksikan, tidak gampang lo melakukan. Orang akan bilang, lah Pak Pendeta aja begini. Betul nggak? Tapi ini proses. Ini proses. Akhirnya apa? 6 bulan yang lalu mantu saya ini karena tugas dari Papua terus pindah ke Lampung. Jadi nggak di Jakarta, anak saya dari Jakarta. 6 bulan yang lalu saya ajak pergi ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo Kencana. Kami ketemu dengan Profesor Muharram waktu itu. Bla 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 bla. Suaminya nggak tahu. Saya bilang diperiksa perutnya dikasih licin-licin itu. Apa licin-licin itu? Ya jenis itulah aku nggak tahu. Pokoknya licin-licin. Disodok kanan, sodok kiri. Puji Tuhan, putri saya hamil. Amin. Terus sebentar dulu. 2 bulan berikutnya saya periksa lagi. Bukan, ya betul posisi hamil. Yang luar biasa apa? Dikasih twin. Luar biasa Tuhan ya. Sebentar, belum sampai di situ. 2 bulan yang lalu bener hamil, twin dan laki perempuan. Amin. Pak Bu, saya mau bilang begini loh. Ada alasan aku menggerutu. Loh, Tuhan aku udah melayani engkau. Kok kenapa giliran anakku? Tapi sekali lagi, proses itu diperlukan supaya kita dimurnikan. Loh, kau amin iki, ya apa iki? Oh, haleluya, amin. Siapa yang sedang punya masalah? Saudara nggak angkat tangan, kelihatan nih wajah-wajah bermasalah ini. Bilang kanan kirimu, masalahmu itu ada jalan keluarnya. Oke. Bilang begini kanan kirimu, makanya jangan suka nambah-nambahin masalah. Buah zaitun yang pahit, buah zaitun tidak bisa dimakan. Harus apa? Dipetik, dihancurkan, diperas, disaring, difermentasi berapa? Untuk digiling. Ini Bapak Ibu pernah nggak lihat seorang anak yang dihalangi datang ke rumah Tuhan sebaiknya dikalungkan batu kilangan? Ini batu kilangan. Ini batu kilangan. Kalau Bapak Ibu kepingin tahu ini ya ikut sama saya ke Israel nanti April. Ih kok gak ada iman? Amin. Saudaraku, ini diputar lebih dari 24 jam hancur. Pak Bu, gak ada orang diproses senyum-senyum. Gak ada orang diproses ketawa-ketiwi. Yang ada air mata. Yang ada hancur hati. Yang ada penyerahan. Tapi gak apa-apa, itu membuat hasil yang murni. Amin. Buah zaitun, hasilnya untuk apa? Minyak urapan. Minyak urapan yang benar minyak zaitun, bukan bimoli. Tapi di banyak gereja karena sudah kepepet, karena orang Indonesia kalau diurapi sedikit nggak mau. Maunya sampai klimis kabeh. Ya terima, diuyak-uyak. Kalau raja-raja, urapan cukup ditempel tok, didulit ini tok lagi loh. Sini enggak, sampai kayak keramas gitu. Semakin licin, semakin mantap. Haleluya. Makanya minyak zaitun yang nggak ada, pakai minyak bimoli. Kalau minyak bimoli nggak ada ya terpaksa minyak jelantah. Dipakai untuk apa? Urapan imam, urapan raja, bahkan penyembuhan luka, pelita kesehatan. Kalau saudara pernah dengar pendeta almarhum Yakob Nawaini Kunyotora Harjo, pendeta Edileo, tiap hari beliau itu minum minyak zaitun. 1 sendok. Untuk apa? Detoksifikasi jantung, netralisasi kolesterol. Tapi minyak yang asli ya, bukan zaitun yang dijual di hypermart. Harus yang memang mengalami proses. Amin. Amin. Pak Bu, apa value-nya? Kalau kita dimurnikan, apapun output saudara pasti positif. Gak ada orang Kristen diproses terus pindah gereja, gak ada.
Gak ada orang Kristen gesekan sama temannya gak mau ibadah. Aku gak mau ibadah, kenapa? Malas aku ketemu itu. Anda punya masalah dengan sesama, kenapa Tuhan yang dikorbankan? Jangan bilang amin deh, berat ya. Haleluya. Apalagi pendeta Abraham si botak satu tuh kalau khotbah. Sudahlah, jangan body shaming lagi. Saya mau katakan proses mendatangkan kemuliaan. Proses Tuhan tidak untuk apa? Menghancurkan, tetapi apa? Menghasilkan pemurnian dan apa? Kemuliaan. Pak Bu, sekali lagi, kalau hari ini Anda diproses Tuhan, kalau hari ini Anda diizinkan mengalami proses, percayalah Tuhan punya rencana yang indah atas hidupmu. Yang terakhir, tolong yang terakhir. Ayo, waktu adalah time. Iyalah. Coba lihat, pohon zaitun usianya panjang dan tidak apa? Mudah. Saya sengaja ambil gambar, ini adalah pohon zaitun yang ditanam di Taman Getsemani. Ini kalau Bapak Ibu lihat, ini aslinya. Pohon ini sudah berumur kurang lebih 2.500 tahun. Pohon ini saksi hidup ketika Yesus ditangkap oleh orang-orang Romawi, dan di tempat ini juga Yesus mendapatkan ciuman maut daripada Yudas Iskariot. Di sini tempatnya. Pohon zaitun bisa berumur 2000 tahun lebih setelah batang luar mati, tunas baru tumbuh dari akar. Orang benar akan mewariskan iman bagi generasi berikutnya. Pak Bu, iman itu bukan sekedar karena keturunan, tapi iman itu perlu kita wariskan dan kita ajarkan buat anak cucu kita. Amin. Sekali lagi saya ulangi, proses itu mendatangkan berkat. Proses mendatangkan kemuliaan, dan proses itu mendatangkan hadirat Allah atas hidup kita. Jadi kalau hari ini diproses, mengucap syukur. Amin. Sudah habis waktunya, ada mau tanya? Ada sesuatu yang mau ditanyakan? Ada yang mau komplain? Ada yang mau marah? Gak apa-apa, masih ada 5 menit saya punya waktu. Kalau Anda mau tanya, Pak, kenapa begini? Bolehlah, silakan. Saya keras di samping seorang pendeta, saya juga seorang dosen. Jadi tiap hari saya ngajar. Saya suka kalau ditanya, silakan tanya. Tapi hadiah minta sama Angel. Ada yang mau ditanyakan? Betul loh Bapak Ibu. Ada, saudara meski tahu, angka bunuh diri sekarang di DKI saja naik hampir 30%. Maaf, di dalamnya 30% juga orang-orang Kristen. Seolah-olah no hope. Tidak ada harapan. Kalau kita belajar pohon zaitun ini, harusnya tidak ada yang putus asa. Harusnya tidak ada yang menyerah. Harusnya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Kalau keadaan hari ini tidak baik, itu hanya sementara. Kalau engkau berurai air mata, itu hanya sementara. Tapi kalau engkau kaya pun, itu juga sementara. Yang kekal siapa? Tuhan Yesus. Amin. Amin. No question? No. Oh iya, silakan. Kalau satu aja urusannya. Kalau pencobaan itu Tuhan dipermuliakan atas hidupmu, pasti datang daripada Tuhan. Kalau tidak, misalkan begini, kita nggak ada duit, perlu duit. Saudara gesek kartu kredit berlebihan, itu bukan pencobaan, itu mencobai Tuhan. Oh ya, Anda dilukai hati orang lain, diingatkan Tuhan. Tuhan sakitnya luar biasa. Tapi Anda diingatkan Tuhan mau melepaskan pengampuan. Anda tahan-tahan gak lakukan. Maaf. Itu diizinkan Anda mampu untuk menghadapi itu. Tapi Anda tolak. Tuhan gak dipermuliakan. Contoh lagi. Anda pulang kantor nanti diingatkan saudara perlu Anda bantu. 50, 100 ribu. Kalau itu suara Tuhan pasti mendatangkan damai sejahtera. Anda gak lakukan seolah-olah. Enggak, dia jahat segala macam. Anda tidak turut dalam perjalanan Tuhan. Jalan Tuhan tak terselami, tapi ujungnya kemenangan. Amin. Gampang kok membedakan. Sama dengan gini, Pak, bagaimana membedakan pacar dari Tuhan atau tidak?
Jodoh dari, tapi untuk yang belum menikah, yang sudah menikah, nikmati pernikahanmu sampai maut memisahkan. Saya nggak cari pembenar. Tapi yang belum menikah bilang gini, Pak, bagaimana pacar itu datang daripada Tuhan? Gampang menurut saya. Ketika engkau membangun hubungan dengan seseorang lawan jenismu, hidupmu semakin dekat dengan Tuhan, itu dari Tuhan. Tapi kalau pasangan hidupmu sudah gentayangan, tidak karu-karuan, ini bait sucimu diobok-obok, buang, bukan dari Tuhan. Loh, kok semua pelototin saya? Ada salah saya? Enggak kan? Ada yang ngomongin sama saya, Pak, beli mobil aja test drive kok. Loh, manusia kok dicoba-coba, ngawur aja. Enggak boleh. Untuk manusia enggak boleh test drive. Ya Angel ya. Ada lagi, satu lagi kalau ada mau. Satu lagi. Kalau enggak ada aku tutup ini. Sudah? Oke, kita berdoa. Kami mengucap syukur. Kesempatan kami berkontemplasi dengan Roh-Mu. Kesempatan kami mengenal akan setiap rencana-Mu atas kami. Terima kasih. Ibadah online maupun onsite yang ikut bersama dengan kami di PD Raja Wali ini adalah kami semua spesial di mata-Mu. Berkati kami semuanya. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau belum selesai berperkara. Hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Abraham Sugio yang sudah memberikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita semua selalu diproses untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk kebaktian minggu depan kita akan berkumpul kembali di tempat ini seperti biasa jam 12 dan akan dibawakan oleh Pendeta Andre Imam. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Persembahan dapat melalui nomor rekening yang tertera di depan atau di kotak persembahan di belakang. Kemudian juga terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta, singer, pemusik, multimedia, dan juga teman-teman yang sudah hadir hari ini. Terima kasih. Dan yang juga online, terima kasih sudah ikut ibadah bersama-sama dengan kami. Kita akan doa syafaat dan juga doa berkat. Teman-teman dipersilakan untuk berdiri. Kita akan bawakan satu pujian yang akan dilanjutkan dengan doa syafaat dan doa berkat. Syafaat kita di hadapan Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita. Dia berfirman, doa orang yang benar bila dengan yakin dan sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Terima kasih Bapak, kesempatan yang indah PD Raja Wali Group ini Engkau izinkan berkontemplasi dalam ibadah kantor Tuhan. Bukanlah kesia-siaan yang kami hadiri, tetapi sesuatu yang indah boleh kami dapatkan. Kami boleh menyembah, memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan, baik secara online maupun onsite. Dengan iman kami perkatakan yang hadir dalam ibadah ini, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, bahkan yang putus asa Engkau berikan pengharapan yang baru.
Kami berdoa khusus buat daripada PT Raja Wali Group, diberikan kekuatan, kesehatan, wisdom ilahi, marifat dalam memimpin perusahaan. Umur panjang ada dalam diri hamba-Mu dan menjadi suratan yang terbuka. Kami percaya penjagaan-Mu, pemeliharaanmu sempurna luar biasa beserta dengan keluarga besar. Kami berdoa juga buat PT Raja Wali Group dan semua anak perusahaan di bawahnya, pemimpin-pemimpin kami, decision maker kami, jajaran manajemen, staf, sampai karyawan yang paling rendah sekalipun, kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah kami bersyukur diizinkan untuk tetap bekerja dan mendapatkan berkat melalui PT Raja Wali Group ini. Kami berdoa buat jemaat yang bekerja di luar Raja Wali Group. Kami berdoa buat pekerjaannya, kami berdoa buat usahanya, kami berdoa apa yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil, sehingga Mazmur 1 ayat 3 digenapi. Apa saja yang dikerjakan tangannya, Tuhan buat berhasil. Kami juga berdoa untuk Tuhan sertai proses pemasaran hotel dan residen St. Regis dan Raja Wali Place Office Tower. Kami percaya Tuhan, doa kami Engkau dengar, sehingga proses pemasarannya tidak akan menemui kesia-siaan, tetapi Engkau kirimkan klien-klien yang baru, relasi-relasi yang baru, sehingga properti ini boleh dikenal orang dan menjadi berkat, dan mereka tertarik untuk memiliki dan tinggal di dalamnya. Makasih Bapak. Kami berdoa khusus juga buat persekutuan doa Raja Wali Group yang hari ini kita lakukan. Tuhan, ikat kami dengan kasih-Mu, ikat kami dengan belas kasihan-Mu. Dalam ibadah ini kami saling mengingatkan, dalam ibadah ini kami saling meneguhkan, dalam ibadah ini kami saling peduli satu sama yang lain. Kami berdoa melalui persekutuan ini Engkau tambahkan jiwa, sehingga banyak keselamatan boleh diberikan melalui persekutuan yang ada. Kami juga berdoa buat kesembuhan. Apapun sakitnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ulurkan tangan-Mu. Oleh bilur-bilur Yesus, adik Ranja dan adik Mahes sembuh dalam nama Yesus. Dan siapapun yang tidak kami sebutkan, keluarga kami yang dekat maupun jauh, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit pun Engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan, bangsa kami ada dalam genggaman-Mu, negara Indonesia ada dalam pemeliharaan-Mu, dari Sabang sampai Merauke ada dalam campur tangan-Mu. Indonesia dalam biji mata Allah, Indonesia dalam kasih Tuhan. Kalau ada bencana di mana-mana Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu Tuhan, pulihkan bangsa kami, pulihkan negeri kami. Kami juga berdoa khusus terlebih buat kota di mana kami tinggal, Jakarta ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama-Mu, Jakarta aman, Jakarta dalam perlindungan Tuhan, Jakarta ada dalam kasih Tuhan. Lingkungan di mana kami tinggal pun juga kami bawa ke dalam tangan kasih kuasa. Terima kasih Bapa, ini syafaat kami. Apa yang kami ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Kami akan menutup ibadah ini dengan berkat. Biarlah kesempurnaan itu turun atas kami. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Buka tanganmu di hadapan Tuhan, perbesar kapasitas imanmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikan engkau shalom, damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah bisnis pekerjaan usahamu, diberkati apa yang engkau kerjakan. Tuhan buat berhasil. Kasih karunia yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, pertolongan Roh Kudus sempurna atas kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
selesai, silakan duduk. Kita saat teduh. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis